Natasha Maria Kampus lahir di Wiener, Austria pada 17 Februari 1988. Dia menjadi korban penculikan selama 8 tahun, dari 1998 sampai 2006. Pada tahun 1998, saat usianya baru 10 tahun, Natasha selalu berangkat ke sekolah ditemani oleh ibunya. Tapi tidak pada tanggal 2 Maret 1998. Saat itu Natasha bertengkar dengan ibunya. Hingga pada pukul 7 pagi waktu setempat, dia memutuskan untuk pergi ke sekolah seorang diri dan tidak pernah kembali. Ibunya mengira dia minggat dari rumah, tapi salah seorang saksi mata yang berusia 12 tahun, yang juga merupakan teman Natasha mengatakan bahwa dia melihat Natasha dibawa dengan minivan putih yang berhenti di tepi jalan. Dia melihat pintu samping dibuka dan Natasha ditarik, lalu dijebloskan ke dalam mobil. Sebuah penyelidikan dilakukan besar-besaran pada saat itu. Polisi mencari ratusan minivan berwarna putih untuk menemukan penculik Natasha. Spekulasi kemudian tersebar luas, mulai dari teori para pedofilia, pembunuh berantai, atau bahkan pencurian organ. Sampai akhirnya tidak ada petugas yang bisa menemukan Natasha lagi. Dia lenyap tanpa bekas. Polisi menyelidiki lebih dari ratusan pemilik minivan putih, di antaranya Wolfgang Priklopil, pria 36 tahun si penculik Natasha, yang memiliki sebuah minivan putih. Setelah polisi melihat ruangan dalam minivannya menemukan bahan bangunan, Priklopil mengaku kepada polisi ia membutuhkannya untuk keperluan pembangunan. Dan juga karena Priklopil tidak memiliki riwayat kejahatan, maka ia tidak dianggap sebagai seorang tertuduh. Sementara itu Natasha ditawan selama 3096 hari di rumah Priklopil di Stresshof, Austria Hilir. Menurut pernyataan Ketua Badan Federasi Kriminalitas Austria, Natasha ditawan dalam sebuah ruangan kecil berukuran 2x3x2 meter yang merupakan rongga ruangan reparasi di dalam garasi sebuah rumah. Ruangan ini lalu ditutup dengan sebuah pintu berangkas dan diberi fasilitas mandi dan toilet. Natasha menyatakan bahwa pada tahun-tahun pertama, ia berada di sana selamanya. Tetapi pada tahun-tahun kemudian, ia diperbolehkan meninggalkan ruangannya untuk sesekali berbelanja dan bersenang-senang. Namun pada kesempatan-kesempatan ini, ia tidak boleh berhubungan dengan orang-orang lain. Natasha mengatakan, meskipun dia pergi berbelanja dengan Priklopil dan sesekali ke sebuah liburan ski, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Natasha diizinkan untuk membaca surat kabar yang telah disensor, buku-buku, mendengarkan radio, dan menonton video. Ia juga menyatakan bahwa Priklopil memberinya pelajaran membaca dan menulis. Pada akhirnya Natasha melarikan diri berkat kelengahan Priklopil pada siang hari Rabu 23 Agustus 2006. Ia melarikan diri ketika ia membersihkan dan menyedot mobil Priklopil dengan sebuah penyedot debu yang bersuara keras. Pada awalnya Priklopil mengawasinya, tetapi beranjak ke dalam gudang ketika telepon genggamnya berdering. Ia melarikan diri dari Priklopil dan menyelamatkan dirinya di halaman seorang penduduk, yang kemudian menelpon polisi dan menyerahkan Natasha Kampus. Menurut polisi, Wolfgang Priklopil segera mengetahui bahwa Natasha melarikan diri dan mencari gadis ini. Ia melajukan mobilnya sepanjang kota Stresshof, lalu melihat sebuah patroli polisi Wiener yang menyatakan seluruh wilayah ibu kota sebagai daerah penyidikan. Pukul 9 malam pada hari yang sama, Wolfgang Priklopil ditemukan tewas tertabrak kereta tram di Leopoldstadt, Wiener, di dekat stasiun Nordbahnhof. Ia dinyatakan bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta yang sedang melaju. Natasha Kampus dalam sebuah wawancara di televisi Jerman, Minggu 17 Februari 2013, mengungkapkan bahwa dirinya diperkosa penculiknya, Priklopil, selama dirinya disekap di rumah pria itu. Dia mengatakan Priklopil akan memukulinya hingga 200 kali seminggu, membuatnya kelaparan, mengancam akan membunuh, dan membuatnya setengah telanjang. Tubuhnya selalu tertutup tonjolan memar. Mimpi buruk yang benar-benar terjadi ini akhirnya diangkat menjadi sebuah film berjudul 3096 Days yang dirilis pada tahun 2013. Natasha Kampus, si gadis kecil itu, kini sudah berusia 32 tahun. Tumbuh menjadi perempuan tangguh yang sudah berhasil menulis berbagai buku. Sekian cerita penculikan gadis selama 8 tahun. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk kalian yang memiliki anak, adik, atau saudara yang masih kecil.
Cerita apa yang ingin kalian lihat di video selanjutnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini jika menurut kamu ini menarik. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel Cerita Fakta. Sekian.